Kau belum tahu apa itu akuntansi dan bagaimana cara menggunakan akuntansi? Di sini saya akan menjelaskan 5 pedoman dasar dalam akuntansi. 5 pedoman dasar dalam akuntansi tersebut harus benar-benar kau mengerti dan pahami. 5 pedoman dasar dalam pengertian akuntansi. Yang kedua, sama dasar akuntansi. Yang ketiga, siklus besar akuntansi. Yang keempat, akun-akun dalam akuntansi. Yang kelima yang terakhir adalah letak-letak atau posisi akun-akun dalam akuntansi. Nah, siklus tersebut harus benar-benar dipahami dan dimengerti, karena dengan kalian memahami 5 pedoman dasar akuntansi tersebut terwujudlah laporan keuangan yang dapat dianalisa oleh perusahaan atau menunjukkan sebuah kondisi perusahaan. Di sini saya kembali menjabarkan 5 pedoman dasar akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi itu sendiri ialah sebuah seni mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan setiap akun-akun untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan melihat kondisi keuangan perusahaan sebenar-benarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan ialah mencatat segala operasional yang ada di perusahaan. Setelah mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan sesuai dengan bagian-bagiannya, seperti bagian penjualan sendiri, bagian pembelian sendiri. Setelah itu diikhtisarkan, dibuatlah laporan keuangan secara realita dan sesuai dengan kondisi keuangan sekarang yang dapat dianalisis oleh sebuah CEO perusahaan atau petinggi-petinggi di perusahaan. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini harus benar-benar kalian pahami dan mengerti. Jangan sampai dibolak-balik. Persamaan dasar akuntansi ialah harta sama dengan kewajiban plus modal. Dalam persamaan akuntansi yang saya bilang tadi itu harus sama-sama balance. Contohnya, saya mau beli sepeda motor senilai 20 juta secara cash. Harta atau uang yang saya miliki senilai 20 juta secara cash. Harta atau uang yang saya miliki senilai 20 juta. Sama dengan kewajiban, saya kan membelinya secara cash. Jadi kewajiban saya 0 ditambah modal. Modal ialah barang yang saya beli, yaitu sepeda motor. Saya belinya seharga 20 juta. Jadi sepeda motornya 20 juta. Jadi harta 20 juta sama dengan kewajiban 0 ditambah modal 20 juta. Jadi kan sama-sama balance. Yang harta 20 juta, yang kewajiban plus modal juga 20 juta. Jadi harus sama-sama balance. Nggak imbang, harus balance. Akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan yang benar, seperti itu. Yang ketiga ialah siklus akuntansi. Kenapa sih harus ada siklus akuntansi? Emang kalau nggak ada siklus akuntansi nggak boleh? Nggak boleh. Siklus akuntansi itu penting. Karena apa? Karena di prinsip dasar akuntansi tersendiri memiliki arti atau memiliki prinsip dasar akuntansi adalah mengharapkan sebuah perusahaan itu berkelanjutan secara terus-menerus atau selama-lamanya. Makanya itu adanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini akan berputar atau mengulang secara terus-menerus seperti roda yang berputar. Jadi setelah jurnal penutup, kita ulang lagi ke jurnal, ulang terus seperti itu hingga selama-lamanya. Nah, siklus akuntansi tersendiri ialah yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi yaitu seperti bon penjualan, bon pembelian yang lain-lain secara cash. Setelah ada bukti transaksi tersebut, kita kelompokkan, kita lanjut ke siklus akuntansi yang kedua, yaitu jurnal. Jurnal tersebut ialah mengkelompokkan bon penjualan, bon pembelian, dan bon yang pembayarannya secara cash itu sendiri-sendiri. Penjualan kita masukkan ke jurnal penjualan tersendiri, bon pembelian kita masukkan ke bon pembelian, bon cash kita masukkan
jurnal cash seperti itu secara terus menerus hingga akhir periode. Tetapi jika kita cek lagi di akhir periode, ternyata ada barang yang tidak sesuai secara realita, contohnya perlengkapan. Lah, setelah kita cek ternyata nggak ada yang realita, kita lakukan jurnal penyelesaian, di mana kita mencocokkan atau merealitakan lagi sebuah kondisi barang tersebut. Makanya itu terjadilah jurnal penyesuaian. Setelah jurnal tersebut, kita ke siklus akuntansi yang ketiga, yaitu buku besar, di mana buku besar ini kita mengkelompokkan lagi, tetapi dikelompokkan setiap akun-akun seperti akun kas sendiri, piutang, perlengkapan, dan sebagainya itu dikelompokkan secara sendiri-sendiri. Tapi buku besar ini bisa diloncati. Alangkah baiknya kita memakai buku besar karena dapat mempermudahkan kita. Yang keempat, neraca saldo. Neraca saldo tersendiri ialah, neraca saldo ini kita dapat dari mana, Kak? Neraca saldo ini kita dapat dari saldo akhir dari buku besar, seperti kas saldo akhirnya berapa, kita pindahkan langsung ke neraca saldo. Piutang berapa, neraca saldo akhirnya kita pindahkan langsung ke neraca saldo. Seperti itu seterusnya hingga akun yang terakhir. Setelah selesai neraca saldonya dicek ternyata balance, kita lanjut ke siklus akuntansi yang kelima, laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini akan menunjukkan kondisi perusahaan secara realita. Setelah laporan keuangan yang keenam yaitu jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini hanya menutup akun-akun laba rugi. Kenapa hanya akun-akun laba rugi? Karena akun-akun laba rugi hanya bertahan dalam 1 tahun atau 1 periode perusahaan. Dan siklus akuntansi inilah yang terus berputar itulah siklus akuntansi yang saya perlukan. Kita lanjut ke pedoman dasar akuntansi yang keempat, yaitu akun-akun dalam akuntansi. Kita bisa lihat di bersama dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan kewajiban plus modal. Harta tersendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Harta lancar bisa juga disebut sebagai aktiva lancar. Aktiva lancar ialah komponen-komponen yang hanya bertahan di bawah 1 tahun, seperti kas, piutang, perlengkapan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, harta tetap atau aktiva tetap ialah komponen-komponen yang bertahan lebih dari 1 tahun, seperti peralatan kantor, peralatan produksi, kendaraan, gedung, tanah, dan yang lain-lain. Kewajiban tersendiri terbagi juga menjadi 2, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ialah kewajiban yang dimana bertahannya hanya di bawah 1 tahun, seperti hutang-hutang pembelian bahan baku, hutang-hutang dan hutang-hutang yang di bawah 1 tahun lainnya. Kewajiban jangka panjang ialah di mana kewajiban-kewajiban yang jangkanya cukup panjang, yaitu lebih dari 1 tahun, seperti kita pinjam modal ke bank. Biasanya kan pinjam modal ke bank itu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun lah, dan lain-lain. Akun yang terakhir yaitu modal. Modal hanya memiliki 2 komponen saja, yaitu modal itu sendiri. Yang kedua pref adalah tarik modal untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi dalam modal ini terdapat komponen laba atau laba rugi, karena laba rugi memiliki pengaruh dalam modal atau mengkonversi modal. Jika laba menambah, maka modal ikut menambah. Jika rugi, akan mengurangi modal. Seperti itu. Komponen laba rugi ialah pendapatan, beban, dan yang lain-lain. Dan saya beri tanda kutip ya, bahwa akun-akun yang saya beritahu tadi itu nggak harus sama, karena akun-akun bisa berubah sesuai dengan sektor perusahaan atau perusahaan itu tersendiri. Sekarang kita lanjut ke pedoman dasar akuntansi yang terakhir, ialah
posisi-posisi atau letak-letak akun dalam akuntansi. Mari bisa kita lihat lagi persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan kewajiban plus modal. Kewajiban sama modal bisa kita sebut sebagai pasifa, sedangkan harta bisa kita sebut dengan aktiva. Aktiva tersendiri ialah bertambah di sebelah debit, berkurang di kredit. Semua akun-akun yang ada di aktiva bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, kecuali ada satu akun yang bertambah sebelah kredit yang berkurang sebelah debit, ialah akun akumulasi penyusutan. Nanti akan saya kasih tabel di sebelah sini apa saja sih akun-akun yang ada di aktiva, seperti itu. Dan untuk akun pasifa tersendiri ialah kebalikan dari akun aktiva. Jadi akun pasifa ini jika bertambah dia di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Tapi ada beberapa akun yang dimana dia bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit, yaitu paragraf sendiri jika dia bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Yang kedua yaitu beban-beban. Beban juga seperti price. Jika dia bertambah dia akan di sebelah debit, tetapi jika dia berkurang di sebelah kredit. Berikut yang dapat saya share tentang 5 pedoman dasar akuntansi. Sekian dari saya, terima kasih. Dah.